البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم آخر نعم اللؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر ابن كنانة. آخر ulangi, bin Kilab. Nah, baik. Hashim, namanya siapa? Endaga Ahmad. Amr. Baik. Abdul Manaf, siapa namanya? Umar. Mughirah. Abdul Muttalib, namanya siapa? Zakaria. Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Indahnya Abbas Mujahid. Terus dikarenakan dia ikut pamannya yaitu Al-Muttalib untuk safar, dan ketika kembali ke Makkah mereka sudah, atau Syaibah ini sudah berubah warnanya. Dalam keadaan dibonceng, sehingga orang-orang mengatakan hadza Abdul Muttalib. Sampai di mana para ulama nasab berijma tentang silsilah Rasulullah SAW? Berakhir sampai di mana yang terjadi ijma? Apa subhanallah? Sampai di atas Kinanah masih, sampai Adnan. Baik, Adnan. Adapun setelah itu para ulama berselisih pendapat. Namun mereka berijma bahwasanya Adnan termasuk anak keturunan siapa? Indaka Abu Zur'ah Ismail. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wal muradu bil arabi huna al musta'rabah. Fa innal araba qisman, aribah wa musta'rabah.
Dan yang dimaksud dengan Arab itu bahwasanya sebagaimana dalam matan di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa Quraisyun minal Arab. Nah, Arab yang dimaksud di sini adalah Arab musta'arbah. Karena sungguhnya Arab itu ada dua macam. Yang pertama aribah dan yang kedua musta'arbah. Fal aribatu qahtan wal musta'rabatu adnan. Adapun Arab aribah yang memang mereka betul-betul asli Arab adalah qahtan beserta keturunannya. Kemudian musta'rabah yang mereka dimasukkan ke kategori Arab yaitu Adnan beserta semua keturunannya. Wahum afdalu minal Arabil aribah lianna minhum afdalul khalqi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu yaitu Arab musta'rabah ini lebih utama daripada Arab aribah. Kenapa? Karena ya di antara mereka itu ada seutama-utama makhluk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah ini khonifillah ya, pembagian tentang Arab aribah dan musta'rabah ini masyhur di kalangan ulama nasab dan tidak ada celah padanya hanya untuk membedakan ya dalam sisi silsilah. Nah, dan semuanya masuk dalam keumuman Arab. Wa huwa al-qailu innallaha astafa min bani Ismaila minal Arab. Wastafa min bani Ismaila Kinanah. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Wastafa min Quraisyin bani Hashim. Wastafani min bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Rawahu Muslim wa ghairuh. Dan beliaulah orang yang mengatakan dalam hadis, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Ismail dari kalangan Arab dan telah memilih dari keturunan Ismail itu Kinanah dan telah memilih dari Kinanah itu Quraisy dan telah memilih dari Quraisy Bani Hashim dan telah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Maka aku ini adalah ya pilihan dari ya pilihan-pilihan. Baik. Sehingga kita ketahui khonifillah bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasab yang sangat mulia karena beliau adalah pilihan dari orang-orang pilihan dari ya kabilah-kabilah yang ada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dan tentang keutamaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya telah diketahui pula oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan saat itu ketika mereka masih musyrik, mereka mengakui bahwasanya nasab Rasulullah ini nasab yang mulia, bukan nasab orang-orang rendahan. Sebagaimana dikatakan di sini, walamma sa'ala Hiraqal azimur Rum, ya pemimpin negeri Rum, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, an nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hiraqal bertanya kepada Abu Sufyan Ibnu Harb yang saat itu ya beliau belum masuk Islam. Saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Nah, ketika Hiraqal menerima surat seruan dakwah untuk Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan ya adanya rombongan Abu Sufyan, maka Hiraqal pun bertanya kepada Abu Sufyan dan rombongannya. Nah, di antara pertanyaan Hiraqal dalam hadis yang panjang, qanifillah, dia bertanya tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
pada hari tersebut Abu Sufyan mengisahkan bahwasanya Herakl ini seorang yang cerdik. Nah, sehingga dia menempatkan siasat agar jangan sampai orang yang dia tanya itu bisa berbohong atau berani berbohong, termasuk Abu Sufyan ini. Nah, sebenarnya dia mampu untuk berbohong dan sangat benci terhadap Rasulullah SAW saat itu. Tapi ya karena ya saat itu ketika dia ditanya juga dihadirkan orang-orang yang serombongan dengan dia, maka dia tidak mau nanti ketika pulang ke kaumnya dia disebar sebagai seorang pembohong. Hal ini menunjukkan bahwasanya sifat kadzib, sifat dusta ini ya sangat tercela pada seluruh umat. Kalau orang-orang kafir saja mereka enggan dan malu kalau sampai dikatakan dia berbohong, apalagi seorang muslim. Ya maka dia pun menjawab, huwa fina dzu nasab. Sesungguhnya dia itu, yaitu Muhammad, di sisi kami memiliki nasab. Yaitu dzu nasab maksudnya memiliki nasab yang bagus. Memiliki nasab yang bagus, jadi keturunan orang mulia. Qala, maka Herakl pun mengatakan, wa hakadzar rusulu tub'atsu min ansabi qaumiha, yakni fi akramiha ahsaban. Dan demikianlah para rasul, mereka itu diutus dari ya seutama-utama nasab dalam kaumnya. Maksud perkataan Herakl fi ansabi qaumiha, yakni fi akramiha ahsaban, yaitu diutus dari ya nasab yang paling mulia pada kaumnya tersebut. Dan Herakl qanifillah, walaupun dia memiliki kecerdasan dan membenarkan semua jawaban Abu Sufyan tentang akan datangnya Rasul, namun dalam keadaan demikian dia tidak mampu untuk beriman. Dia tidak mampu untuk beriman, padahal yakin bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sebagaimana dia terima khabar-khabarnya. Apa yang menjadi penyebab? Selain karena tidak mendapatkan taufik dari Allah, juga karena khawatir kehilangan kekuasaan. Ketika dia mengumpulkan para menteri-menterinya dan mau menyatakan keimanan, ya ketika itu ditolak serta-merta oleh para menteri-menteri, semuanya berlarian keluar, mengingkari Herakl dan terjadi keributan. Dia kemudian dengan ya kelicikannya menyatakan, aku hanya mengecek atau mengetes kesetiaan kalian terhadap agama kita. Setelah itu dia tidak mampu untuk mengucapkan keislamannya lagi. Karena apa? Karena takut kehilangan kekuasaan. Padahal kata Rasulullah SAW, seandainya Herakl mau memeluk Islam, maka sungguh akan kokoh kepemimpinannya sebagaimana kokohnya Najasyi memimpin Habasyah. Najasyi, ya Allah beri kekokohan ketika dia mau ya berislam. Tapi demikianlah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian Syarih mengatakan, fa asyraful qaumi qaumuhu wa asyraful qabaili qabilatuhu wa asyraful afkhadhi fakhidhu fa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka seutama-utama kaum adalah kaum beliau, dan seutama-utama qabilah adalah qabilah beliau, dan seutama-utama afkhad, yakni kumpulan yang di atas qabilah, yang lebih luas dari qabilah. Istilah dalam ilmu nasab itu adalah ya fakhid beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan salawat serta salamnya atas beliau. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Wa hadza la khilafa fihi. Dan Arab adalah dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil, yang Allah Subhanahu wa taala katakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Dan ini tidak ada khilaf padanya, yaitu bahwasanya Arab adalah anak keturunan Ismail. Wala khilafa anna al-Khalila alaihi salam min dzurriyyati Sam ibni Nuh alaihi salam. Juga tidak ada khilaf bahwasanya Ibrahim al-Khalil ini alaihi salam adalah dari keturunan Sam ibnu Nuh alaihi salam. Walaupun ikhwani fillah, ya silsilah dari Ibrahim sampai ke Sam ini tentunya para ulama nasab berselisih. Cuman ya poin-poin yang terjadi ijma di kalangan mereka ini yang disebutkan di sini. Jadi Arab ini terjadi ijma keturunan dari Ismail bin Ibrahim, dan Ibrahim terjadi kesepakatan bahwasanya dia keturunan dari Sam ibnu Nuh. Waqad dzakara al-mu'arrikhun nasab al-Khalili ila Nuh alaihi wassalam fi musannafatihim, kama dzakaru qissat al-Khalili wa dzurriyyatahu mufassalatan, wa anna dzabha wa anna dzabiha huwa Ismailu ala sahih, wa huwa sawabu 'inda ulama'is sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Dan para ahli tarikh, ahli sejarah telah menyebutkan nasab Al-Khalil, nasab Nabi kita Ibrahim tersebut sampai kepada Nabi Nuh alaihi wassalam dalam karangan-karangan mereka. Kama dzakaru qissat al-Khalili wa dzurriyyatahu tayyib. Kama dzakaru qissat al-Khalili wa dzurriyyatihi mufassalatan. Nah, lebih jelas kalau atofnya ke Al-Khalil, yakni qissat Al-Khalil wa qissat dzurriyyatihi. Sebagaimana mereka telah menyebutkan kisah tentang Nabi Ibrahim tersebut dan kisah keturunan beliau secara terperinci. Wa anna dzabiha huwa Ismailu ala sahih, dan mereka pun telah menyebutkan bahwasanya yang mau disembelih itu adalah Ismail menurut pendapat yang sahih. Wa huwa shawabu 'inda ulama'is sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum, dan inilah pendapat yang benar di sisi para ulama sahabat, tabi'in serta orang-orang yang setelah mereka. Karena memang kita melihat ikhwanillah ya dalam kitab-kitab tentang sejarah tentang masalah ini diperselisihkan apakah yang mau disembelih itu Ismail ataukah Ishak. Nah, adapun pendapat yang rajih dalam masalah ini sangatlah jelas bahwasanya yang hendak disembelih adalah Ismail. Dan hal ini menunjukkan keutamaan tersendiri ikhwanillah bagi Ismail dan anak keturunan beliau. Qala rahimahullah, amma dzikru sirati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maulidihi wa nash'atihi wa ghairi dzalik fa hiya madhkuratun fi mu'allafati ahli al-'ilm. Adapun penyebutan tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari kelahiran beliau serta tumbuhnya beliau dan yang lainnya, maka hal ini disebutkan dalam karangan-karangan ahlul ilm tentang hal tersebut. Dan telah kita lewati ikhwanillah sebagiannya dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Khususan al-muhaqqiqin minhum, berkhusus ya dari kalangan ahlul ilm al-muhaqqiqin yang mereka bukan ahli taklid,
tapi betul-betul dalam menuangkan pendapat-pendapat dalam tulisan-tulisan mereka ini betul-betul berusaha memilih mana di antara pendapat-pendapat yang dibangun di atas dalil. Inilah ahli tahqiq. Ibnul Qayyim fi Zadul Ma'ad, seperti Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah wa nahwihima, dan seperti Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah dan yang semisal dengan keduanya. Dan Bidayah wan Nihayah ini alhamdulillah merupakan kitab yang sangat luas, yang kemudian ya beliau pun mengarang kitab yang pendek dan ringkas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari, yaitu Al-Fusul. Naam. Karena kalau tentunya kitab-kitab yang besar seperti ini ya seorang mutola'ah, seorang membacanya sendiri, melihat sendiri tentang apa-apa yang dituangkan oleh para ulama tersebut. Maka mukhtasar sirah li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala ajma'in. Dan seperti juga mukhtasar sirah, ya, sirah ringkas atau ringkasan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milik Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala ajma'in. Dan bukan khonifillah sirah-sirah yang dikarang hanya mengisahkan saja, dalam artian yang menjadi tujuan utama adalah kisah tanpa memperhatikan sahih atau lemahnya yang dia tulis. Yang menjadi inti adalah bagaimana kisah itu menjadi bagus, menjadi nikmat untuk didengar dan dibaca. Tidak. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana tulisan-tulisan para ulama ahli tahqiq, yang menjadi inti usaha mereka adalah bagaimana suatu hal yang dia sampaikan itu betul-betul dibangun di atas ya riwayat yang sahih. Walaupun terkadang riwayat-riwayat yang asyik, ya seperti bagaimana kisah ya penyembelihan bapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Ini kisah yang asyik, yang kalau diceritakan ke anak-anak, membuat mereka menaruh perhatian, tapi kita ketahui bahwasanya kisah tersebut dhaif. Kisah bagaimana ya burung, kemudian sarang laba-laba, kemudian cicak, dan seterusnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di gua. Ini juga asik kalau diceritakan, tapi telah kita ketahui bahwasanya kisah-kisah tersebut adalah dhaif. Nah, dan sungguh mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang penting. Di sisi yang lain juga ya hendaknya kita mengetahui juga syama'il ikhwanillah, syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga kita diberi kemudahan untuk membacanya. Karena yang demikian ini akan menumbuhkan rasa cinta, mengetahui jalan hidup beliau untuk kita contoh. Dan kita ambil pelajaran juga mengetahui sifat-sifat beliau, karena beliau teladan untuk bisa kita ya menirunya. Qala amma ta'rifu salatillahi wa salamuhu ala man yusalli alaihi fa salatu lughatan ad-du'a. Kemudian setelah memberikan penjelasan tentang silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ingin mensyarah kalimat terakhir dari Syekh, yaitu afdhalus salati wa taslim. Maka beliau katakan, adapun pengertian dari ya salawat Allah dan salamnya atas siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala bersalawat atasnya, maka yang dimaksud dengan as-shalah di sini secara bahasa adalah ad-du'a. Wa asahu makila fi makna as-salati min Allahi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihi. An Abil Aliyati rahimahullah qala salatullahi ala rasulih sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Dan pendapat
yang paling sahih tentang makna as-salah minallah, yaitu salawat dari Allah atas Rasulnya, yaitu apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau dari Abil Aliyah rahimahullah, bahwasanya Abil Aliyah berkata, salatullah ala rasulih sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat Allah atas Rasulnya, yaitu pujian Allah ya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi makhluk yang tinggi di sana, yaitu di sisi para malaikat, al mala'il a'la, yaitu di sisi para malaikat yang tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna salawat Allah atas Rasulnya, yaitu pujian Allah terhadap Rasul. Wassalamu bimakna tahiyyah awis salamatu minan naqaisi war radzail. Dan assalam ya maknanya adalah tahiyyah, penghormatan, atau juga memiliki kemungkinan makna keselamatan dari kekurangan-kekurangan dan perkara-perkara yang hina. Sehingga ketika seseorang ya mengucapkan salam ya, terkandung dua hal ini. Memberikan penghormatan, juga mendoakan agar ya dia mendapatkan keselamatan dari semua kekurangan-kekurangan dan kehinaan. Oleh karena itulah salam ikhwanifillah merupakan syiar di antara syiar-syiar Islam yang hendaknya dihidupkan. Hendaknya dihidupkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan umatnya untuk memperbanyak dan memperluas salam. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu perkara, kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai satu sama lain, yaitu afshus salam bainakum. Sebarluaskanlah salam ya di antara kalian. Hendaknya yang ahli sunnati wal jamaah fanifillah bersungguh-sungguh dalam menegakkannya, di mana manusia pada zaman ini mulai beralih dengan metode-metode salam yang lain, mengikuti orang-orang kafir. Lupa bahwasanya syiar di antara syiar-syiar terbesar kaum muslimin yaitu assalam. Wa min asma'illahi subhanahu assalam li salamatihi minan naqaisi wal uyubi jalla wa ala. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Kenapa? Karena selamatnya Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan-kekurangan dan aib-aib jalla wa ala. Madalil bahwasanya di antara nama-nama Allah assalam dalam akhir surat Al-Hasyr. Umar. Naam, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Assalam. Nah, jadi faedah terakhir ini ikhwanifillah berhubungan dengan makna salawat serta salam. Ketika didhofahkan salawat itu kepada Allah, maksudnya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Naam, adapun makna assalam yaitu penghormatan atau keselamatan dia dari kekurangan-kekurangan dan perkara-perkara yang hina. Dan sebagai pelengkap, lalu bagaimana dengan salawat malaikat atas nabinya? Karena para malaikat juga bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya
ya Allah dan para malaikat mereka bersolawat atas nabinya. Atau makna solawat dari para malaikat yang kembali ke makna asal dari solawat, yaitu apa? Ad-doa, yaitu doa dari para malaikat ikhwanifillah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula solawat dari kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah doa. Makanya lafaz solawat adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya, yang merupakan salawat yang paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah muttafaqun alaih, juga datang dari sahabat yang lain. Na'am, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai ikhwanifillah dari bab yang pertama yang berhubungan dengan thalathatul usul, 3 pokok utama dalam Islam yang hendaknya seorang muslim mengetahuinya. Na'am, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Naktafi bihadza.